Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan terlebih dahulu syukur kehadirat Allah taala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di antara perbedaan ada persamaan yang tidak boleh kita lupakan. Dan mohon maaf, saya tidak menggunakan laptop karena sedang diopnam seperti orang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan, bahwa di antara persamaannya sama-sama menjadikan Quran, Sunnah itu sebagai rujukan utama. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan utama. Yang kedua, tidak menjadikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah sebagai dasar pengambilan hukum. Kemudian yang ketiga, ijma' yang diakui adalah ijma'nya sahabat. Ya. Ijma'nya sahabat. Kemudian tidak memberlakukan qiyas dalam hal ibadah. Itu persamaan. Maka kalau dibicarakan empat hal itu antara Salafi dengan Muhammadiyah sama. Ya. Hanya perbedaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terdapat di dalam beberapa hal. Misalnya dalam masalah hukum, misalnya dalam hubungannya dengan negara, misalnya berkaitan dengan budaya, dan hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat perbedaannya juga tidak begitu berbeda jauh. Misalnya tentang madhab, tentu madhab yang dimaksud adalah madhab fikih. Madhab yang dimaksud adalah madhab fikih. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa
Muhammadiyah dari awal, bahkan sebelum lahirnya Majelis Tarjih, apalagi setelah adanya Majelis Tarjih, itu tidak terikat pada madzhab fikih tertentu. Sekalipun pada prakteknya lebih dekat dengan madzhab Syafi'i, lebih dekat. Sementara saudara-saudara kita dari kalangan Salafi ya setidaknya lebih dekat pada mazhab Hambali. Maka sekalipun berbeda, itu perbedaannya tidak seberapa jauh. Yang kedua, di Muhammadiyah dianjurkan untuk ittiba dalam masalah agama, tidak taklid asal mengikuti saja, dan tetap mengapresiasi madhab sekalipun berbeda. Di kalangan Salafi itu jelas sama juga, melarang taklid, bahkan tidak termasuk tidak mengikat diri pada madhab tertentu ya, termasuk tidak mengikat diri pada madhab tertentu. Kemudian di Muhammadiyah, di dalam penerapan hukum, di dalam menyimpulkan hukum, itu menggunakan taklil. Boleh dan tidaknya itu tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi ada kontekstualnya apa. Dan ini saya pelajari dalam perkembangan hukum Islam, Pak. Contoh, ternyata Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu pernah tidak melaksanakan perintah Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Perintah apa? Memotong tangan bagi pencuri. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, sampai akhir ayat, bahwa pencuri laki-laki maupun perempuan itu harus dipotong tangannya. Tapi ternyata Umar ketika menjadi khalifah pernah tidak melaksanakan perintah ayat itu. Kalau dikaji secara tekstual, ya harus dipotong. Namanya mencuri. Ya. Tapi ternyata Umar tidak. Tunggu dulu, tangkap dulu, proses hukum. Ditanya, kenapa mencuri? Loh. Ternyata setelah ditanya kenapa sampai mencuri, jawabannya apa si pencuri ini? Saya mencuri karena kelaparan. Karena negara tidak memenuhi kebutuhan warganya. Ya salah satu kebutuhan kan makan itu tadi. Jenengan kan termasuk yang menunggu makan siang gratis. Sudah daftar belum? Ini masyarakat pada kacau. Itu untuk anak sekolah, tapi di kampung-kampung gegernya
Termasuk orang tua-tua dapat makan gratis. Besoklah Jumat, insya Allah besoklah Jumat ada gratis. Jadi setelah mendengar jawaban dari pencuri itu, Umar kemudian sudah stop, jangan diteruskan, karena merasa bersalah sebagai khalifah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya yang lapar. Padahal ketika ada rakyat yang lapar, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab khalifah. Maka memahami ayat semacam ini tidak boleh kemudian dipahami secara serampangan. Pokoknya kalau ada maling ketangkep ya potong tangannya, tidak bisa. Maka metodenya di Muhammadiyah menggunakan taklil. Taklil itu mencari alasan sebelum akhirnya hukum itu diputuskan. Alasan yang benar itu bagaimana? Sementara kalau di kalangan teman saudara kita Salafi itu kadang-kadang tekstual pemahamannya. Ya, tekstual ya, tekstual. Contoh dalam berdoa misalnya. Ya. Masih terdapat perbedaan. Doa itu boleh ngangkat tangan apa tidak? Ya. Kalaupun ada kesamaan dalam berdoa sama-sama boleh ngangkat tangan. Pertanyaan berikutnya, habis selesai doa mengusap wajah bagaimana? Terus seperti itu. Fikih itu akan terus seperti itu. Bahkan ada yang secara tekstual doa apapun nggak akan mengangkat tangan kecuali dalam dua tempat ketika berdoa. Satu, pada saat istisqa. Istisqa itu mengangkat tangannya tinggi. Yang kedua saat kunut nazilah, mengamini. Kunut nazilah saat banyak musibah menimpa umat Islam. Ada yang kemudian memahami tekstual. Hanya dua tempat itu kita boleh mengangkat tangan saat berdoa. Nah, ketika ditaklil tidak tekstual, harus seperti itu. Maka namanya kita orang minta itu gimana sih, Pak? Minta itu ya begini etikanya toh. Minta itu etikanya begini. Apalagi mintanya kepada Allah. Itu namanya taklil, ya. Kemudian di Muhammadiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam proses pemurnian akidah dan ibadah itu senantiasa menghubungkan masa lalu, masa kini, dan juga mempersiapkan masa depan. Apalagi dalam urusan muamalahnya. Maka kemarin Munas Tarjih yang diadakan di Pekalongan, Pak Dayat hadir. Dapat tas nggak Pak Dayat? Dapat ya? Oh payung, saya malah nggak dapat payung Pak. Ya, saya dapatnya tas. Kemarin dibahas tentang kalender global Hijriyah, ya. Karena supaya nanti ke depan ada kesamaan. Persoalannya yang mau terima siapa itu kan. Global itu kan berarti harapannya iya menyeluruh. Ya. Tapi mau nggak kemudian nanti pemerintah diajak sama-sama untuk merumuskan bagaimana biar satu, ya, tidak terjadi perbedaan. Nah, di kalangan Salafi bedanya begini Pak, ya, cenderung bertumpu pada pengamalan dan pemahaman yang dipahami pada masa lalu, ya. Maka disebut dengan masa salaf.
sebagai pandangan yang dinilai ideal. Enggak salah, betul. Tapi harus dipahami secara kontekstual juga. Ya, harus dipahami kontekstual. Misalnya yang sederhana itu dalam masalah pakaian. Pakaian itu kan utamanya untuk menutup aurat. Utamanya kan itu, Pak. Ya. Adapun bentuk pakaian itu ya macam-macam. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kita di Indonesia biasa dengan kemeja, dengan koko, dengan hem untuk sholat, sarungan. Tapi ada dengan pemahaman yang tekstual tadi, bahwa pakaian sunnah itu adalah jubah, kita bisa menyaksikan ada korpri digunakan untuk jubah. Maka dia masuk kantor pakai jubah, pakai gamis, tapi bahannya korpri. Iya. Kenapa? Karena memahaminya pakaian sunnah itu ya gamis. Pemahamannya seperti itu. Maka korpri dibentuk gamis. Hanya dalam konteks ya budaya di Indonesia itu tidak sesuai. Lu pegawai kok, Pak. Pegawai membuat gamis pakai korpri dan dipakai untuk kerja. Kalau di Arab orang kerja pakai gamis, iya. Orang Pakistan itu tukang bangunan, tukang batu, tukang kayu ya pakaiannya sama. Orang Arab juga begitu. Ya. Supir truk itu ya pakaiannya sama seperti itu. Iya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk pada salaf betul. Memang harus seperti itu. Tapi jangan dibaca secara tekstual. Harus dibaca, dilihat juga konteksnya. Nah, kemudian yang kemarin belum disampaikan adalah di Muhammadiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat hati-hati dalam menggunakan atau menjatuhkan vonis kepada pihak-pihak lain yang tidak sepaham. Ya, berhati-hati dalam mensikapi perbedaan dengan yang tidak sepaham. Sementara kalau kita perhatikan rekan-rekan kita ini tapi ketawa berarti senang, Pak. Iya, nabrak tapi ketawa. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Insyaallah nggak apa-apa, masih bisa jalan. Jadi di kalangan mereka sangat mudah untuk memberikan vonis kepada pihak-pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dakwah itu tidak hanya modal berani, nekat, tapi juga perlu strategi. Ya, bahkan tokoh salafi sekelas Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Hakim Amir Amdad itu sudah mengingatkan yang muda-muda
Kalau masuk ke wilayah orang atau masjid yang bukan dikelola oleh mereka sendiri, jangan asal-asalan. Bahasanya masuk ke rumah orang itu harus pamit, harus permisi, Pak. Sebab jelas akan ada perbedaan baik budayanya, caranya, dan seterusnya. Ya. Ini yang membuat Muhammadiyah sekarang jauh lebih hati-hati supaya gesekan-gesekan semacam itu tidak berkelanjutan. Maka bahaya, Pak, kalau yang satu itu merasa paling ahlu sunnah wal jamaah, yang satu kemudian merasa paling salaf. Yang satu menuduh sebagai orang lain sebagai ahlul bid'ah, yang satu menuduh orang lain sebagai wahabi. Ya sama-sama salah. Kan yang terjadi sekarang itu, Pak. Ya, yang ahlu sunnah menuduh yang tidak sepaham sebagai wahabi, kemudian ya yang ini menuduh yang lain sebagai ahlul bid'ah yang sesat. Akhirnya kan gesekan itu terjadi dan berulang kali. Yang senang siapa? Yang senang siapa? Yang nonton. Loh, padahal proyek kita untuk ngurusi orang yang belum mau ke masjid aja belum kita laksanakan dengan baik. Ngajak orang supaya mau jamaah ke masjid, ngajak orang supaya mau ngaji, ngajak orang supaya sadar, berhenti dari judi, dari ngeslot. Itu kan kita belum sampai ke situ. Nang isune lagu mau siji ngunekke wahabi, siji ngunekke bid'ah. Ini nggak akan rampung. Kecuali dengan kesadaran masing-masing, hentikan yang seperti itu. Gitu. Hentikan yang model-model seperti itu. Nah, kemarin terjadi lagi pengajiannya Ustadz Syafiq di Surabaya ya, Pak, dibubarkan. Itu kan iya kan? Iya. Nah itu gak sesuai dengan pesan ulama-ulamanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan semacam ini harus terus digaungkan, Mbak. Ya ada perbedaan pasti, ada persamaan jangan dilupakan, ya. Kemudian di dalam Muhammadiyah banyak menetapkan prinsip-prinsip taisir dalam beragama. Taisir itu artinya apa? Memudahkan. Neng orang gampang ya Pak, beda ya. Memudahkan itu bukan gampang bukan. Ya. Nah, sementara di pihak lain itu cenderung apa? Di dalam beragama bahasanya apa ya? Sing enak apa, Pak? Kaku ngono apa, Pak? Bahasanya yang tepat apa, Pak? Kalau yang satu memudahkan, yang satu berarti apa? Iki nek kaji sopirin urung aku urung ketemu dalan nih. Urung lego, soalnya wingi peserta juga. Apa, Pak? Ya kalau yang di Muhammadiyah itu dalam beragama, ya, dalam beragama, Pak, itu prinsipnya memudahkan. Contoh penerima zakat itu ada 8 asnaf. Salah satunya apa? Buddha. Sekarang masih ada Buddha? Budaknya siapa? Budak sama pembantu beda apa sama? Beda. Nah, budak itu dikuasai sepenuhnya, pembantu tidak bisa, Pak. Iya, bisa dijual belikan, Pak.
Dari 8 asnaf itu budak sudah nggak ada. Di Muhammadiyah dipikirkan, terus ini nanti alokasi zakatnya untuk siapa? Akhirnya digodok, ditarjih, digodok dalam fikih kebencanaan. Oh, ini bisa dialokasikan untuk yang tertimpa bencana. Sifatnya darurat. Nah, saya nggak tahu di dalam pemahaman teman-teman salafi itu, saya nggak tahu budak itu yang dari 1 sampai 8 itu apakah masih dipahami itu sebagai budak, sebagai penerima zakat. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Ya, prinsip taisir dalam beragama itu sudah bisa dirasakan. Karena memang dalam beragama jangan sampai kita merasa terbebani, ya, merasa kok dadi wong Islam mau angel, serba raintuk, itu jangan. Ya. Kemudian contoh yang lain yang kemarin saya sampaikan, ya. Misalnya ini yang juga nanti pasti muncul, perbedaan hisab dan ru'yat itu. Ya. Perbedaan hisab dan ru'yat. Muhammadiyah memudahkan dalam konteks ini dengan pemanfaatan teknologi. Maka termasuk yang dibahas dalam agenda Munas kemarin adalah wakaf kontemporer, Pak Dayat. Selain membahas kalender global Hijriyah, ya, itu juga dibahas tentang wakaf kontemporer. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian di Muhammadiyah selalu menggunakan pendekatan irfani, bayani, dan burhani. Ya. Berikutnya apa? Di Muhammadiyah diajarkan kepada kita untuk menganjurkan keseimbangan sebagai peran istri, ibu, dan aktivitas lain jika ada. Maka di Muhammadiyah berdirilah Aisyah. Ya. Di Muhammadiyah berdirilah Aisyah. Peran utama di dalam rumah tangga, tapi tidak kemudian menutup total jika seorang istri ingin aktif di dalam membantu syiar dakwah Islam. Maka dari Aisyah punya turunan namanya Nasihatul Aisyah. Ya, dari Nasihatul Aisyah punya turunan lagi, di situ pelajar Muhammadiyah. Kalau di NU ada Muslimat NU, di bawahnya Muslimat NU yang muda-muda namanya Fatayat. Di bawah Fatayat yang lebih muda lagi namanya IPP NU. Ya, terstruktur. Karena ini juga bagian daripada untuk apa, Pak? Untuk regenerasi. Nah, sementara kalau di teman-teman yang lain itu membatasi dengan ketat. Ya, bagaimana peran seorang wanita. Wah, kalau dibatasi dengan ketat, kasihan. Misalnya ada yang ingin jadi dokter kandungan, karena itu yang paling kurang di lingkungan kita. Dokter anak, perawat, bidan, ya. Dan sekarang sepertinya pemerintah Afgan yang dulu melarang sama kegiatan perempuan, ya, di tengah masyarakat, sekarang mereka membolehkan wanita-wanita, anak-anak muda di Afgan itu untuk kuliah. Ya.
Ya inilah realita. Ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Nah, kapan-kapan harusnya duduk bareng itu paling enak. Ya, duduk bareng dari hati ke hati untuk membahas problem dakwah yang belum tersentuh. Kalau yang di masjid sudah tersentuh, yang di luar masjid yang belum tersentuh, dan itu jumlahnya lebih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian lanjutan dari pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu, masalah persamaan yang juga harus saya sampaikan, tidak hanya perbedaannya. Barakallahu fikum, waktu Isya sesaat lagi akan tiba. Kajiannya kita akhiri sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.